pertama saya menarik budak itu yang tak pandai meraut. Saya wadukan membuat layang-layang kuau itu dari lidi kelapa sawit. Orang bertanya dengan saya sekarang ini, Bang, ngapa pula ni layang ni pakai pitu-pitu? Pitu-pitu ini Iya, bagian dari layang-layang ya, pitu-pitu aja. Wak harus tahu juga nih ya, pitu-pitu maksud. Taruhlah ini saya tunjukkan sekarang ini. Ini pitu-pitu ya namanya? Pitu-pitu. Ngapa pula kita ni daerah Melayu pakai pitu-pitu? Memasang jerat di tepi ladang, puyuh lari ke dalam semak. Rasa hati ingin berbincang, kembali berbincang di podcast Tetawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak yang kami hormati, yang kami banggakan, yang senantiasa menyaksikan dan menyimak podcast Tetawa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Berjumpa kembali kita di podcast kali ini dan sesuai dengan nama podcast kita, yakni Tetawa, terima tamu, bawa. Dan siapakah tamu kita di podcast kali ini? Beliau seorang pelestari permainan tradisional, tepatnya atau wabil khusus ini tentang permainan tradisional yang ada di wilayah pesisir Provinsi Riau, yakni Kota Dumai. Nama beliau adalah Amron Shah. Nanti akan kami sapa dengan Wak Am, tentu saja begitu. Dan beliau ini kesehariannya selalu memikirkan tentang bagaimana layang kuau Raja Tebu Isi, jong, gasing, dan lain sebagainya itu tetap bisa menjadi kebanggaan bagi generasi-generasi hari ini untuk menjulangkan budaya dari Provinsi Riau ini, yang mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sangat penting sekali untuk terus ada dan bertahan pada setiap zaman. Karena itu kami ingin berbincang di podcast Tetawa ini dan kami sapa terlebih dahulu narasumber kita, yakni Wak Amron Shah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nampak makin menjadi ya, apa nih ya? Itu dia. Cambang dia kumis ya. Ini ada maksud mungkin nih, atau memang trennya atau stylenya dah macam gini nih tahunnya. Inilah kadang-kadang gitu nih, kalau ada ditua-tua kan tu terpaksa membawa diri tua kan. Diputih-putihkan dia nampak lebih tua gitu. Itu dia. Jadi dah berapa umur sekarang nih Wak Am ya? Kalau sekarang ni jalan-jalan 62 dah. Tapi nampak masih sega, masih nampak semangat, masih muda lah. Iya gitulah. Kadang-kadang kita ni selalu mungkin tak, selalu main layang betul saya ni Kak ni. Jadi anggap itu olahraga kan. Begitulah bikin agak muda sikit kan begitu. Terima kasih nih sebelumnya Wak Am sudah dapat meluangkan waktu di podcast Tetawa, yang kita sama-sama tahu Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini memiliki satu channel khusus untuk podcast di bidang kebudayaan, untuk bagaimana membincangkan, mendiskusikan atau juga membahas seputar kebudayaan Melayu Riau atau kebudayaan secara lebih luas lagi. Yang pada kesempatan kali ini sengaja tamunya ini kan datang dari Kota Dumai, Wak Am. Yang kami tahu Wak Am ini pelestari layang kuau Raja Tebu Isi. Dan kami tahu juga bahwa tahun lalu ya, 2023 itu sudah menjadi ataupun juga status layang kuau Raja Tebu Isi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Artinya diakui secara nasional. Macam mana perasaan Wak Am itu? Kalau kami yang istilahnya yang melestarikan mendapat penghargaan segitunya tu, tak tanggung bangganya loh kami ya. Kebetulan pula layang-layang ini memang kuau Raja Tebu Isi, memang asal permainan kita daerah pesisir. Dapat pula kita penghargaan lagi kan dari kementerian. Betapa bangganya kami ni, kan gitu. Sudah itu satu lagi. Di Dumai inilah kata untuk pecah telurnya untuk WPTB. Iya. Tapi itu adalah saya ada pesan sedikit ni. Itu dia apa tu? Kalau sudah dapat WPTB kami ni, macam pihak-pihak terkait khususnya yang di Dumai itu.
kami minta tolong betul lah macam mana ni kami ni. Bisa kami ni setiap setahun 2 kali kami mengadukan. Kan gitu. Jadi kalau kita dah berjuang macam ini macam tak apa nama tu kan dibilang tak dihargai kan kasar pula tak? Ya. Macam mana agak begitulah. Pandai-pandailah menerjemahkan ini tu. Itulah kami ni yang kami anukan sekarang ni. Jadi yang saya ni sebagai pelestari tu sekarang ni saya dah buat pula suatu tempat bermain tradisional ni kerjasama ni Sanggar Lalayang Purnama dengan Pantai Wisata Purnama. Jadi itulah maksud saya tu, di situlah saya nak pusatkan suatu permainan tradisional, mudah-mudahan dapatlah perhatian dengan pihak yang terkait. Kan gitu kan? Iya, betul, kan betul, betul. Itulah dia tu. Ini dah jalan kerjasama dengan pihak Pantai Purnama. Alhamdulillah dah berjalan. Dah sambut baik lah ya. Udah Pak buat Waam ya. Buat cakap kata orang kami Dumai tu dah mendebas kami sana dah. Tinggal ni. Kan gitu. Tinggal mengisi kegiatan lagi ni. Itulah. Ya. Itulah macam mana caranya besok kita tu barang ni bisa istilahnya terselenggara yang maksud di hati saya ni. Dah awak ni kan dah tua Ya. Jadi kalau dah ada barang tu besok orang budak-budak main di situ, ada penerus saya ni. Kan gitu. Itulah tu. Sekarang ni di Sanggar Layang-Layang Purnama ni berapa banyak orang ataupun juga kawan-kawan ataupun juga anak-anak murid dari Pak Am ni yang berhimpun di Sanggar Layang Purnama melestarikan permainan tradisional? Kalau di Sanggar tu kita sekarang adalah 30. Oh, ramai. Iya. Tapi kalau di Dumai itu banyak komunitas layang. Sejak kita mendapatkan WPTBI itu dari bulan 10 tak salah saya itu sampai sekarang ni orang tu tiap minggu main. Berarti kan ada sambutan ni dengan pemain. Ya. Cuma yang tak ada sambutan dengan yang ini kami pening ni. Yang mana tu yang tadi tu? Yang tadi tu. Itu yang saya ni kan bercakap yang ini ni tak pandai lah ni memahami kan itu. Kami paham sebetulnya Waamnya. Yang dimaksud Waam ni, Wak yang menyaksikan podcast kami ini, maksudnya haruslah ada perhatian yang lebih lagi dari pihak pemerintah Kota Dumai, mungkin maksudnya seperti itu, agar bagaimana pelestarian dari permainan tradisional layang Kuau Raja Tebu Isi ini bukan hanya semangat di komunitas, iya betul, tetapi bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Dumai juga ikut bersama-sama untuk melestarikan dalam bentuk-bentuk yang bersesuaian, kira-kira gitu. Betul. Pengadaan kegiatan yang menghimpun atau menjadi wadah dari permainan layang itu, misalnya festival, lomba, workshop mungkin seperti itu ya. Betul itulah. Sehingga pengakuan secara nasional WBTB Indonesia kepada Layang Kuau Raja Tebu Isi ini tidak sia-sia, tidak berhenti sampai di situ. Begitu ya, Wak Am ya. Betul. Salah lagi itu loh. Ini rencana ke depan apa nih? Yang kira-kira misalnya kalaulah nih disaksikan oleh Pemko Dumai ini, ya apa kegiatan yang nak dilakukan itu apa misalnya? Boleh dikasih kakabonya? Kalau dalam waktu dekat inilah, ini kita berkatakan nak peribadi tak mungkin. Independen itu kan, tapi kita ni di dalam tu ada yang menyumbang kita ni untuk mengadukan. Begitu. Kalau ada rezeki kita nanti ni bulan 6 kita dah laksanakan ni untuk tingkat pelajar sekota Dumai. Festival layang-layang Kuau Raja Tebu Isi. Mudah-mudahan lah nanti ni ada bantuan-bantuan dari segala macam tak. Tapi saya ni minta bantuan tu saya tak malu dah. Niat hati saya melestarikan. Betul. Kan gitu. Iya. Untuk apa saya malu? Kita untuk melestarikan. Kan gitu. Gitulah tu. Sekarang ginilah Wak Am ya. Kalaulah kata Wak Am tadi misalkan pihak pemerintah itu belum peduli, belum mendukung secara penuh, apakah kami juga tak bisa menyimpulkan. Betul. Tapi kalau yang kami tahu Wak Am ni kan selalu ke Mamano ni. Alhamdulillah. Iya kan, pergi ke luar negeri, kemudian ke beberapa daerah-daerah luar provinsi Riau ini. Kalau kondisi di sana, di tempat kawan-kawan Wak Am tu macam mana pula? Kalau kami tengok lah saya ni kalau main layang ni sampai saya ke Tanjung Pinang, sampai saya ke
meranti sampai saya ke Bengkalis kan. Ya sebagian ada yang sebagian sama macam kami juga. Nasibnya macam itu. Nasibnya hidup. Ini dah kadang-kadang gitu ni apa permainan kita ni macam apa hidup segan mati tak mau gitu. Iya. Itulah tu. Jadi kalau saya tengok Meranti, Tanjung Pinang, ya saya main lah kan. Lebih kurang juga. Cuma orang tu nampak saya lebih pas perhatian agak lebih nampaknya kan gitu. Tanduknya apa? Macam Tanjung Pinang dia ada ke skala nasional, internasional kan gitu. Iya. Kalau Selat Panjang dia bau-bau ni udah mulai pula, mudah-mudahan mulai lagi dia. Dumai ini memang dah mulai itu, tapi ni agak redo nampaknya gitu. Artinya dah banyak dan selalu orang membuat begitu ya. Wak Am ya. Artinya bukan tak bisa. Bisa. Pasti ada masalah nih Wak Am. Gitu ya. Masalahnya mungkin kalau di kota Dumai ada hal-hal tertentu yang belum mungkin didiskusikan atau macam mana menurut Wak Am ni ya? Jadi yang kami tak tahu gini bisa cerita lah. Maksud saya tu macam kami ni apa penggiat ni lah Dinas Takai itu ditanya kami ni. Kira-kira apa nak kita buat ni permainan tradisional tahun ni. Kan gitu. Iya. Kalau dia nak nyusun-nyusun, entah nyusun saya tak tahu. Nyusun-nyusun lah. Tahu kami kan, ini nak kita adakan ni. Tentu dia susunnya kan gitu. Itulah maksud saya tu. Jadi kami ni dapatlah ngasih masukan. Kan kalau yang orang tu tak tahu, maksud saya gitu. Betul. Kan gitu. Kalau tahu lah orang tu tak tahu. Ya tak? Artinya dari dari Wak Am dan kawan-kawan di komunitas pun sebetulnya sudah sudah mempersiapkan diri. Kalau misalnya diajak berdiskusi, menyusun-nyusun, itu sudah siap. Sudah siap kami. Apa pula awak tak siap, itu istilahnya yang awak selama ni jalan ni itu. Betul. Sedangkan tak diajak, awak ngadukan sendiri. Betul. Apalagi diajak. Dapat pula kan ni. Kalau ngadukan sendiri kan tak apa-apa ni. Betul. Kan gitu. Apalah tandanya. Kan gitu. Dia memang tak salah tu Wak, bahwa memang kewajiban pemerintah ya. Kewajiban pemerintah, masyarakat itu untuk sama-sama melestarikan khasanah budaya yang ada di suatu wilayah itu. Karena memang itu sebagai selain ciri khas dan juga jati diri dan juga nilai-nilai yang perlu diwariskan. Kan bukan hanya itu naik layang, sudah itu turun layang, bukan hanya seperti itu kan. Bukan. Tapi di dalam itu kan pasti ada gotong royongnya, betul. Kerjasama, pasti ada. kejujuran, kemudian sabo, sikap seperti itu. Iya betul. Boleh mungkin Wak Am cerita mungkin apa pengalaman Wak Am yang selama ini dah puluh tahun memainkan layang dan permainan tradisional. Contohnya lah untuk gotong royong itu, kami inilah pertama dalam menyiapkan lokasi. Ya tak? Kami bergotong royong tanpa dapat apa-apa. Sudah itu nanti kami misalnya membuat layang. Itu kami pun kerjasama ramai, bukan seseorang tu. Ada bagian masing-masing. Sudah tu untuk contohnya kami mengadakan festival. Kalau misalnya kami ngadukan tu independen, itu memang panitia tu memang tak ada gaji. Jadi di situlah nampak jiwa gotong royong dia kan. Memang tak ada apa-apa. Malah kan maaf cakapnya keluar kocek sendiri. Betul. Kan gitu. Sudah itu dek kami ni biasanya main layang ini, tak menguji kesabaran tu. Itulah tu. Macam mana kami harus sabar layang kami ni tak jatuh. Kalau kami ni ganas-ganas, sisi lain tak sabar, lebut-lambat layang kami jatuh. Betul. Begitulah di layang-layang itu menganukan awak tu. Untuk mendidik, menempa kesabaran awak. Itulah tu salah satunya. Di situ ada semua tu. Gotong royongnya, ada menguji kesabaran, ada semua tu. Selain main layang, tadi Wak Am ada cerita membuat pelatihan-pelatihan juga ya. Alhamdulillah. Yang kami juga dapat informasi itu ke anak-anak anak-anak pelajar. Ya betul. Itu macam mana lah sambutan di sekolah ataupun juga ke anak-anak itu? Gini, pertama tu saya mengadukan itu. Ini balik-balik ni semuanya ni kena awak ni jiwa awak di situ supaya benda ni hilang. Pertama saya menarik budak tu yang tak pandai meraut. Saya adukan membuat layang-layang kuau itu dari lidi kelapa sawit.
Ya. Itu mulai pertama tu saya ajarkan. Soalnya budak-budak ini kan tak pandai meraut masing-masing ni. Ya. Kalau lidi tu dah bisalah kita atur-atur kan. Pertama itulah saya adukan sambutannya tak tanggung. Ramai yang ikut. Hadiahnya tak basahnya buku. Sudah itu saya adukan yang kedua lagi. Itu baru saya pakai buluh. Kami undang sekolah-sekolah semua. Alhamdulillah ada utusan dari sekolah tu. Balik lagi. Independen juga ni. Kan gitu. Itulah. Sudah itu baru kami adukan festival layang-layang tingkat pelajar. Independen juga ni. Kan gitu. Semua independen semua saya ni. Kan gitu. Kalau mengharapkan dari pemerintah ya setahun sekali kan gitu. Ada tapi Setahun sekali. Setahun sekali kadang-kadang lah. Kadang-kadang lah. Iya. Jadi kalau macam gitu tu, kalau setahun sekali tu budak ni dah lupa macam buat layang tu dah. Awak kalau dapat 2 tahun sekali, per 3 bulan sekali. Kan gitu. Itulah tu. Okey, tadi pelatihan juga sudah dibuat oleh Waam dan kawan-kawan. Lombanya juga sudah, dalam bentuk festival juga sudah. Sekarang nak tanya, untuk Waam dan kawan-kawan sendiri ni, untuk mengharumkan nama Kota Dumai ni macam mana pula? Kan gitu kan. Kalau tadi tentang layanglah dulu kita Ya, betul. kita diskusikan sekarang ni. Dah kemana-mana main dan prestasi macam mana pula untuk kita ni di Riau ni, Waam? Kalau untuk kita yang di Riau khususnya Dumai, itu kita Dumai pernah juara 1 tingkat provinsi untuk layang-layang kurau. Tahunnya saya agak lupa tu, agak lama juga tu kan. Sebab dah banyak betul. Dah banyak lah. Sudah itu saya pernah pula di Tanjung Pinang dapat dapat juga saya di Tanjung Pinang, juara 3 tak salah saya tu. Dapat juga saya di situ di Tanjung Pinang juara 3. Sudah itu sekarang ni mungkin orang memandang saya tak. Udah dijadikan pula ni saya ni sebagai narasumber masalah layang-layang, diundanglah ke sana kemari, diajaklah menjadi juri. Itulah sekarang tu kegiatan saya ni. Jadi kalau yang membuat layang-layang sekarang ni khususlah budak-budak sanggar. Kan gitu. Kalau saya hanya mengarahkan, kan gitu aja kan ni. Saya pernah dapat cerita nih Waam, kalau Waam ni pernah diminta untuk mengajar membuat layang Kuau Raja itu di tempat lain, di kabupaten lain di Riau ni, di mana rasanya ya? Di Inhu atau di mana ya? Kalau membuat layang-layang itu untuk saya tabuk isi ni di baru tu. Waktu itu 2024 ni juga di Pekanbaru saya tu. Oh, di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Khusus saya mengajarkan teknik tebuk isi. Okey. Itu yang menyelenggarakan Pekanbaru tu. Kata saya tu dinas pariwisata. Pariwisata Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, gitu. Di situ saya mengajarkan cara tebuk isi sama permainan gasing. Dua itu saya ajarkan baru-baru ni di Pekanbaru. Nah, artinya kan Waam ni sudah sudah dipandang oleh kabupaten dan kota lain untuk mengajar, untuk melatih, untuk mengembangkan bakat-bakat tadi itu ke kabupaten dan kota yang lain kan gitu ya. Sementara di Dumai sendiri Waam justru mengapa Dumai ini tak bergerak begitu begitu dahsyat daripada yang lain, baik dari sisi workshop pelatihan atau juga festival, sehingga kan Dumai ini akan menjadi sentral permainan layang-layang, kan bisa jadi seperti itu Am ya? Betul. Jadi gini, tahun 2000 berapa kebetulan saya di Rengat, saya mengajarlah tebuk isi ini sama pelayang Rengat. Ini tapi tak melalui Pemda ni doh. Kan gitu. Komunitas lah. Komunitas dia. Saya ajarkan cara tebuk isi. Di Rengat tu. Saya ngajarkan itu. Pernah saya ngajarkan. Sudah itu kalau untuk keluar ni kebanyakan saya jadi juri dengan narasumber itu. Kan itulah. Ya, luar biasa. Ya, Wak ya. Ini luar biasa prestasi Waam
selain memang dia pegiat pelestari dari permainan tradisional, khususnya layang Kuau Raja Tebu Isi ini, dia juga sekarang sudah banyak sekali undangan-undangan dari pihak-pihak lain di luar Kota Dumai untuk menjadi juri, narasumber, ataupun juga memimpin atau memandu pelatihan-pelatihan ataupun juga workshop-workshop terkait unsur-unsur yang ada di layang. Nah, kalau Wak nak tahu juga misalkan layang yang seperti apa yang dikerjakan atau dilestarikan oleh Waam dan kawan-kawan ini, mungkin tim dari podcast Tertawa nanti bisa menayangkan gambar atau juga foto-foto dari layang Kuau Raja Tebu Isi yang memang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu. Jadi Waam, kalau tadi ada rencana akan mengadakan festival layang untuk tingkat pelajar. Iya. Itu kira-kira harapan Waam festival itu, apakah festival seperti festival sudah atau ada sesuatu yang baru ya? Kalau tadi secara tempat rasanya baru. Iya. Kemudian secara festivalnya apa aja yang sudah dikonsepkan atau dirancang oleh Waam dan kawan-kawan di festival yang sama-sama nak disongsong nanti? Yang jelas kita ni pertama kita angkat masalah Kuau Raja Tebu Isi. Kuau Raja Tebu Isi. Sudah itu nanti di situ kita adakan workshop. Workshop tentang teknik tebu isi. Tebu Isi. Sudah itu kita adakan nanti itu kena di Purnamu tu, di Pantai Purnamu itu ada kerjasama dengan Sanggar Layang ini. Kita akan cuba angkat lagi permainan-permainan tradisional seperti kaki hantu, apa ini lari balok. Jadi kita mau pusatkan di situ nanti itu. Itulah rencana. Jadi begitu ini festival ini diadukan, istilahnya untuk sebagai pembukanya, berlanjutlah nih besok nih permainan tradisional tu ada tempatnya di rumah itu. Jadi tak payah-payah kemana-mana lagi. Betul. Yang baik anak sekolah mau tahu dia apanya Kuau Raja Tebu Isi, apa enggrang. Nanti di Purnamu itulah kita pusatkan di Pantai Purnamu. Oh, Pantai Purnamu tadi itu ya? Pantai Purnamu tadi itu. Itulah antar kerjasama Sanggar Layang dengan Pantai Purnamu. Wisata Purnamu tu. Itulah niat saya nih, mudah-mudahan tercapai lah. Amin. Kan gitu. Amin. Berarti kan tempat sudah ada, konsep atau rancangan kegiatan sudah ada, tinggal diperluas atau dikembangkan lagi oleh pihak-pihak lain, terutama pemerintah. Mudah-mudahan nanti dari provinsi juga bisa mendukung nih Waam ya. Amin. Dan podcast ini juga, program podcast ini tim-tim bisa menyuarakan ini ke Dinas Kebudayaan Provinsi Riau maupun juga di pendidikan kebudayaan Kota Dumai. Barangkali nanti di bulan Juni itu apa yang barangkali bisa bersesuaian program-programnya, nanti bisa sama-sama untuk mengembangkan lagi. Ya? Betul. Itu luar biasa. Kalau menurut Waam untuk di Dumai ini memang untuk daerah itu memang susah untuk mencari tempat ya, Pak. Ya itulah kalau untuk layang ini kita ni agak susah sikit mencari tempat. Kena sekarang ni kabel listrik ni kita bermasalah. Kan gitu. Orang nak main layang. Nak main layang sudah kan layang disangkut padam Dumai tu. Kan gitu. Cuma kalau kami dah dapat lokasi ni memang bagus, memang tak ada kabel listrik, itulah kami bergotong royong untuk membersihkan. Alhamdulillah lah. Ini dah 90% dah. Memang waktu itu masih 1 bulan lebih untuk tambahan, tapi 90% sudah siap kita punya lapangan untuk main layang dan lain-lain itu dah siap. Kalau untuk syarat menjadi tempat untuk permainan layang-layang tu ada syarat tertentunya tak Pak? Pertama gini, syaratnya lapangan layang itu kita tu tidak ada yang istilah kita main menghalang, layang menghalang. Tadilah contoh misalnya tiang listrik tadi ya. Tiang listrik tadi, kabel listrik tadi itu. Sudah itu daerah itu kalau biasa kita ngadukan pinggir pantai. Kena namanya pesisir, angin tu di Santiaso ada di daerah pesisir itu syaratnya. Sudah itu lapangan tu harus lebar. Setidak-tidaknya selebar lapangan bola. Paling kurang ya? Paling kurang untuk menganjung, untuk apa semua. Itu. Itulah dia. Kalau yang di Pantai Purnama, yang sekarang Waam dan kawan-kawan kerjasamakan dengan pihak pengelola di Pantai Purnama, itu dah cukup syarat? Itu lebih syarat.
Wah, Apa sebab saya lebih syarat, lebarnya 50, panjang 150. luar biasa Yang tu. awak minta ni 50 kali 108 bola. Tapi ni dah cukup betul lah syaratnya tu dah. Artinya untuk daya tampung dah cukup, Dah cukup. memungkinkan untuk di bulan Juni nanti dah. insya-Allah Dah, alhamdulillah. untuk bisa ramai-ramai. Dah di bisa situ, ya. ramai. Lagipun di Pantai Purnama tu taklah berpanas besok ni dah. Orang ni nonton kena di pantai wisata, ada pondok. Jadi peserta yang datang dari luar daerah ni bisa ada di situ. Minum kelapa segala macam, tapi bayarlah kan. Kan itu. Tak banding siap kan. Itulah. Salah satunya kita tu mengangkat ini wisata Kota Dumai dengan permainan tradisional. Kan itu. Jadi besok itu mudah-mudahan apalah yang terjadi, niat terwujud niat dari kawan-kawan Waam juga untuk membuat festival layang-layang di Pantai Purnama. Pantai Purnama. Kalau pihak-pihak luar bisa ataupun juga boleh datang dah, Pak Am? Boleh. Kita ini udah ada ni, baru kita ni rencana seperti Bengkalis sudah minta undang. Kan gitu. Pula, Kami ini pula ni. Inilah kata saya bilang tadi, pemain layang ni tidak mengharapkan hadiah. Dia yang penting permainan tradisional ini tidak punah. Dia tidak mengharapkan dia. Itulah layang itu pula satu ni. Berarti Pak Am, ya kan, satu nilai penting lagi dari permainan layang ini, ajang silaturahmi itu, itu nomor terjadi satu. di situ. Ya, nomor satu. Ya kan? Iya. Ini belum lagi dimulai dah. Sudah dapat. Sudah dapat dah. Kami ikut. Itu ya. Gitu. Hadiah kecil, kami tak fikir ke hadiah. Di situ tu layang-layang tu. Ya. Itu. Artinya rasa persaudaraan gitu tadi ya. Silaturahmi. Silaturahmi, tukar-tukar ilmu, masalah layang-layang kan gitu. Luar biasa nih Pak Am. Alhamdulillah tu. Luar biasa. Sambutan. Hanya dari permainan tradisional sebenarnya di dalam itu juga ada peristiwa-peristiwa lain yang mengikuti ya. Iya betul. Nilai-nilai penting di situ kemudian saling bertukar, artinya ilmu juga bertukar, pengalaman juga bertukar, ilmu wawasan juga bertambah, kemudian saudara jadi banyak. Betul. Ya, tak salah. Lagipun kita layang-layang ini taklah puak Melayu atau suku Melayu je yang main layang ni. Gitu. Baik dari di Dumai, kami di Dumai itu kan bermacam-macam suku. Iya. Baik Bugisnya, Melayunya, Jawanya, semua bergabung di main layang. Maka itu terjadilah orang bertanya dengan saya sekarang ni, Bang, ngapa pula ni layang ni pakai pitu-pitu? Pitu-pitu ini bagian dari layang-layang. Ya, pitu-pitu aja. Wak harus tahu juga nih pitu-pitu maksud. Taruhlah ini saya tunjukkan sekarang ini. Ini pitu-pitu ya. Pitu-pitu. Ngapa pula kita ni daerah Melayu pakai pitu-pitu? Jadi saya ini kita ni budaya ini kita boleh kita kolaborasikan. Kita hidup bersama. Kan gitu. Iya. Jadi sekarang pitu-pitu ni taruhlah ni orang selalu bertanya dengan saya ni. Ngapa itu? Kita kolaborasi budaya. Apa sebab? Memang pitu-pitu dari Sulawesi asalnya. Cuma kita di Dumai itu bukan Melayu aja. Jadi kita untuk mempersatukan orang ini, kita bawa dia. Paling 10% pitu-pitu itu masuk di layang kita. Kan gitu? Iya. Di situ. Kan itu jadinya. Sekarang jadi pertanyaannya apa pula ni layang-layang jadi begini. Jadi jawapan saya itu melalui ini, itulah dinamakan kolaborasi budaya. Kita hidup di Dumai tidak satu suku. Kan gitu. Jadi kita kolaborasikanlah nih supaya kita ni sama-sama ada. Kami pun tidak membuka kemungkinan kalau ada daerah lain tu misalnya ada ciri khasnya, kita masukkan ke layang Dumai ini, tak masalah. Kan gitu. Untuk kita supaya akur semua kan gitu. Itulah tu. Iya pula nih dahsyat nih Waam bahwa bukan hanya puak Melayu yang kemudian akhirnya bersatu dalam baik itu namanya komunitas atau juga sepermainan layang-layang betul. Turun dan sama-sama untuk bergotong royong sampai memainkan layang-layang. Iya betul. Dari puak Bugis juga ada. Puak Jawa dan lain-lain ya. Semua ada. Cukup lengkap gitu di situ. Iya. Jadi itulah untuk gesekan tu rasa tak ada kalau kita dah bersatu tu dah aman semua. Kan gitu. Hanya melalui layang ya. Melalui layang. Soalan semuanya tu macam tak ada lagi. Tak ada selesai. Kalau dah di lapangan tu tak ada, kita tak ada pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa daerah kita, Melayu gitu. Kan itu. Betul. Tambah satu gitu jadinya. Itu. Itulah selama ini Waam rasakan ya. Itulah yang saya rasakan itulah di situ.
Di situ saya rasakan betul tuh. Tidak ada kita berpuak sana, puak sini, Miko Melayu, ini Miko anu. Tak ada. Kami sama kalau ada bermain layang. Tapi kalau boleh tahu lagi, Wak Am, Wak Am ni kan kalau umur tu kan lanjut ni dah kan? Betul. Dah 60 berapa tadi? 60 masuk 62. 62. Apakah permainan tradisional juga termasuk terapi? Kalau tadi kata Wak Am banyak inilah kegembiraan ya. Betul. Saya simpulkan tu banyak kegembiraan. Apakah ada efeknya misalnya memain layang ini atau di lapangan atau bersama kawan-kawan ini yang memang mendatangkan rasa sehat dibandingkan misalnya di rumah, melekap aja di rumah atau betul. Bisa cerita nak itu? Pertama, kita layang-layang ini kita termasuk juga olahraga. Apa sebab saya masukkan katakan olahraga? Bagi penganjung, dia berjalan bawa layang tu 50 meter pergi balik dah 100. Iya pula. Tak? Kan itu je olahraga. Ya. Bagi yang penarik layang ini, dia menarik layang pakai tenaga. Dah, itu satu. Untuk untuk fisik. Ya. Sudah itu kalau untuk pikiran, begitu dia nengok layang dia tu bergoyang di atas tu dengan bunyinya, itu dah terapi apa namanya ni? Terapi apa namanya itu kak ya? Itulah senang hati dia. Pikiran dia yang ngusing-ngusing di rumah tadi bak ke lapang layang tadi ni hilang tu. Bunyinya, lenggoknya kan gitu. Sudah tu dia menurunkan tu pakai tenaga dia lagi. Sudah tu disiplin lagi dalam kotak. Itulah mendidik kedisiplinan juga. Dalam kotak untuk yang main layang. Main layang. Skill. Mengajar skill kan mengajar kesabaran. Itulah. Termasuk dia memang untuk fisik lah, itu memang nampak. Itu saya contoh tadi, yang anjung sekian meter. Kan itu berjalan dia. Betul. Kalau kita nak maraton di jalan, segan pula. Kalau ini kan tak sadar sambil main, awak dapat sehat. Dapat sehat. Itu. Berarti kesimpulannya sehat. Senang gitu ya, gembira lah ya. Betul. Jadi gitu Wak ya. Dengan main layang itu banyak juga lagi yang didapat manfaatnya. Tadi disampaikan juga termasuk ada kegiatan olahraga di situ, yang berkaitan dengan fisik, kemudian ada juga untuk pikiran. Yang itu juga bisa jadi terapi untuk menghilangkan pikiran-pikiran, stres karena menghadapi masalah-masalah keseharian yang sebetulnya mungkin sepele gitu Am ya. Tapi ketika sudah di lapangan, apalagi kena hembus angin gitu kan, semua hilang. Memang betul, tak salah tu, semua hilang. Kalau tak percaya, cubalah nanti. Cubalah ya kan. Kalau tak ada wadah atau ruang untuk ini, sama-sama besok ke Dumai. Ke Dumai, Miko bawa badan lah yang siap dah. Sekarang ini pertanyaan lagi Wak. Di Dumai itu kan Pantai Purnama. Betul. Kalau misalnya yang dari luar ni nak datang, itu siapa yang dihubungi? Atau macam mana lah untuk bisa sampai ke lokasi? Dia pertama tu, di Google Map ada tu, Pantai Wisata Purnama. Namanya Pantai Wisata Purnama. Kan ada. Ya. Kan itu. Ada tu. Tinggal menuju pantai itu jumpa besok tu. Itulah pantai salah satunya tu. Itulah salah satunya besok kita pusatkan permainan tradisional terutama layang di Pantai Purnama tu. Betul. Kalau layang tak ada macam mana? Kalau layang tak ada, telepon saya, Pak Am layang tak ada, saya siap kan. Kan gitu. Itu dia. Itu yang penting ya kan. Sebab ada yang hobi main layang ni, cuma layang tak cukup syarat untuk sama dengan layang. Yang Dumai kan luar biasa layangnya, Pak. Alhamdulillah kalau Dumai lah. Pulau Raja ini kan luar biasa. Betul. Tunggu isinya, pitu-pitunya, kepalanya, ada kepala, ada segala macam. Berarti banyak stok nih, Pak. Alhamdulillah di rumah stok banyak. Bisa lah kalau untuk main gitu. Kalau lebih bisa bawa balik itu. Berarti tanggal 6 ya nak disongsong apa nih? Bulan 6. Bulan 6 ini bukan tanggal 6 ya. Tanggal belum tahu. Belum tahu lagi. Perkiraan bulan 6. Bulan 6 itu berarti sudah lebaran haji lah tuh ya. Sudah lebaran haji lah. Agak ya. Iya betul. Sudah lebaran haji. Bagi yang berminat wak-wak yang berminat untuk menyaksikan mungkin atau memainkan layang bisa langsung datang ke Kota Dumai, ke Pantai Wisata Purnama Kota Dumai. Di situ nanti lokasi berlangsungnya festival itu nanti. Dan juga komunitas
hari-harinya juga menjadi tempat berkumpul di tempat situ, berkumpul nanti. Waam ya. Iya, benar kita Selain buat. aktivitas memang main layang, selain permainan layang juga ada yang lain-lain. Juga tempat nyantai ya, pondok-pondok Tempat tadi. pondok-pondok banyak situ. Bisa minum air kelapa muda. Bisa minum kelapa muda. Apa lagi ada, Waam? Kalau situ PMU ada? Apa namanya? Makan makanan khas di rumah itu juga ada. belum ada lagi. Itu juga bisa salah satu dikembangkan, Waam ya. Insyaallah Bagi nanti kita pegiat UMKM mungkin nanti bisa bergabung di situ. betul. Makanan ciri khas lah nanti kita pikirkan lah tuh. Setelah sukses kita melaksanakan ini, baru kita pikirkan untuk ke situnya lagi. Yang kita fokus sekarang permainan nasional. Habis permainan nasional baru kita nanti kulinernya. Kan gitu istilahnya kan itu. Oke. Ini luar biasa Wak perbincangan ataupun juga diskusi saya dengan Waam yang di waktu sempit beliau ini sebab sibuk nih. Nanti entah nak terbang kemana lagi saya pun tak tahu kan. Tapi informasi yang pentingnya bahwa di bulan 6 nanti mungkin sudah bentuk kepanitiaan, nanti mungkin adalah promo apa namanya itu ya, publikasi dan sosialisasi yang bisa menjadi maklumat bagi orang banyak ini bahwa itu diadukan di tanggal sekian. Ini mungkin kalau ada lomba, ada segala macam juga ada syarat gitu-gitu ya. Ada. Biasanya ada tuh. Ada. Nanti waktu lama dekat dan tetapkan tanggal baru kami sebarkan semua. Dan juga mungkin nanti disebut bisa menyebarluaskan juga lah. Amin. Menebar informasi itu. Jadi nanti kita bisa saling sama-sama untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan itu, kita raikan, kita sama-sama semarakkan kegiatan itu, sama-sama kita berkumpul di Dumai, kita menunggu tanggal pastinya aja lagi. Kemudian untuk hari barangkali bisa berlangsung biasanya 2 hari gitu. 2 hari gitu biasanya. 2 hari dan kemudian bagi yang mungkin punya permainan tradisional lain, bawa aja lah ya Pak Amir. Bawa aja. Ya, ada gasing, bawa gasing. Bawa gasing. Ya? Kita meramaikan di sana. Tidak cuma layang, maksud Waam tadi. Kalau misalnya ada permainan-permainan lain, gasing tadi misalnya, atau kecil-kecil yang lain apalah biasanya kan. Bisa dibawa situ. Bawa jenis gasing juga banyak gitu kan, ragam ataupun juga bentuk jenisnya itu. Terima kasih banyak nih Waam. Kami selalu mendoakan Waam nih sehat, semangat dan kemudian tetap solid kompak dalam komunitas Sanggar Layang Purnama dan juga komunitas-komunitas lain yang kami juga tengok di sana, misalnya ada komunitas-komunitas lain yang memang bergabung ya. Beberapa namanya berkolaborasi. Tidak hanya yang tua-tua saja, yang muda bahkan yang anak-anak juga bergabung di sana dalam lintas komunitas bahkan ya. Bahkan anak Vespa juga ada. Anak Vespa ada. Anak Vespa ada di situ, anak seni pertunjukan ada di situ, pegiat-pegiat yang juga ada di situ. Macam-macam profesi begitu. Macam-macam gitu. Macam-macam. Oke, sebelum ditutup barangkali Waam ada yang nak disampaikan sebagai kata-kata penutup dari podcast kita ini, apakah itu bentuk informasi terkait kegiatan atau harapan kepada pemerintah baik di kota, provinsi maupun juga di nasional ya, sebab Layang Kuau Raja lagi-lagi kita sampaikan ini sudah menjadi komitmen bersama, sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, artinya komitmen bersama untuk kita tindak lanjuti agar keberadaannya, agar objek ini terus lestari sampai ke masa depan. Silakan Waam. Ya, saya terima kasih juga nih dengan acara ini podcast ini. Dengan ini saya mengimbau pula nih bagi pihak-pihak terkait baik itu provinsi ataupun kabupaten kota supaya didukunglah ini masalah penggiat layang ini. Kami minta dukungan melalui acara ini. Dengarlah dengan mereka-mereka itu kan. Mudah-mudahan nanti habis acara ini mudah-mudahan kita dapat dapat respon lah, dapat kan? Dukungan lebih lanjut. Itu ajalah dari saya tuh. Amin. Mudah-mudahan Waam sama-samalah kita dukung, sama-sama kita respon dengan cara kita masing-masing. Betul. Dengan niat-niat baik kita masing-masing. Terima kasih. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kita berbincang, berdiskusi, berbual singkat tadi Waam ya. Mudah-mudahan acaranya sukses. Kami juga berniat nak sampai juga besok ke Dumai, sama-sama kita menyaksikan dan menyukseskan festival layang ataupun juga festival permainan rakyat yang Waam usung dengan kawan-kawan. Baik Wak, demikian podcast Tertawa bersama narasumber Waam Ronsah.
pegiat, pelestari Layang Kuau Raja Tebu Isi dan permainan rakyat atau permainan tradisional dari Kota Dumai. Kita akan berjumpa lagi di episode ataupun juga podcast Tertawa selanjutnya, tentu dengan tema-tema ataupun juga topik-topik bahasan yang juga tetap menarik dan dengan tamu-tamu yang tentu saja juga patut. Demikian dari saya, mohon maaf, mohon izin atas hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.